Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak senang sekali hari ini boleh ada di tempat ini bersama dengan adik-adik untuk memuji Tuhan. Hari ini ada Kak Erika yang ditemani Ko Sandy dan juga Ko Aliet. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Maka dari itu, kakak harap adik-adik yang di rumah harus semangat ya untuk memuji Tuhan. Sebelum itu, kita mau mengambil saat teduh terlebih dahulu. Yuk kita ambil saat teduh, kita tutup matanya, kita lipat kedua tangan kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Yuk kita semangat ya sama-sama. Kita berdiri, kita praga sama-sama. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Bersama-sama kita angkat lagu pujian ini. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh melakukan ibadah walaupun secara online di YouTube. Tuhan berkati setiap kami yang memuji Tuhan, yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau menghafalkan ayat firman Tuhan bulanan kita yang ada di Amsal. Yuk sama-sama kita hafal bersama. 1, 2, 3. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, hebat adik-adik. Sekali lagi ya, biar kita makin mantap hafalnya. 1, 2, 3. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hebat adik-adik. Nah, sekarang sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Cindy. Firman Tuhannya itu hari ini bagus sekali. Dia mengajarkan banyak hal kepada kita. Sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah lagu pujian lagi yang berjudul Yesus Kasih Padaku.
kasih. Ya Yesus, kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik ya. Nah, senang sekali kita bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa dalam hati aja ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan berkati cerita yang kami dengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak memulai cerita, kamu bertanya, ada yang tahu enggak gambar ini adalah gambar apa? Ya, adalah gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dalam gambar ini mereka sangat bahagia sekali. Nah, kakak juga punya satu gambar lagi. Ini, ada yang tahu gambar apa? Nah, itu adalah gambar keluarga juga. Keluarga apa? Yaitu keluarga Allah, di mana ada yang terdiri dari yang muda, tua, sampai anak-anak. Nah, mereka di dalam keluarga itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan Allah adalah Bapa dalam keluarga tersebut. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita bagaimana keluarga Allah yang pertama. Yuk kita sama-sama simak ceritanya. Setelah Tuhan naik ke surga, murid-muridnya dan orang yang percaya lainnya dengan setia berkumpul di satu kota, yaitu kota Yerusalem. Dari hari ke hari, mereka berkumpul dan berdoa bersama untuk menantikan janji Tuhan, yaitu mengenai Roh Kudus yang akan membuat mereka berani untuk bercerita kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus akan diam di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan. Tepat pada hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Yesus bangkit, mereka mendengar angin-angin bertiup kencang. Kemudian mereka melihat lidah api turun ke atas kepala mereka. Api itu tidak membakar rambut mereka, melainkan membuat mereka senang dan bersuka cita. Mereka merasa didorong untuk bercerita kepada semua orang di Yerusalem tentang Tuhan Yesus. Sebab itu, janji Tuhan sudah ditepati. Waktu semua orang beribadah di Yerusalem berkumpul dengan heran. Di situ Petrus pun berkata, Tuhan Yesus yang kalian salibkan telah bangkit. Ia adalah Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni orang yang percaya kepadanya. Siapa saja yang berseru pada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Orang banyak pun yang mendengar Petrus terharu. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus disalibkan, banyak orang yang hadir di situ. Mereka juga berteriak, salibkan dia. Namun, sekarang mereka tahu bahwa Tuhan datang ke dunia untuk mengampuni dosa mereka. Dengan gemetar, mereka datang kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Murid-murid pun menjawab, bertobatlah, dan hendaklah setiap orang yang memberi dirinya untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar dosa-dosa diampuni. Mendengar kata-kata itu, mereka sangat senang dan hati mereka sangat bahagia. Mereka berbuat dosa, tetapi ketika mereka sadar akan kesalahan mereka dan mau mengakui Tuhan Yesus mau mengampuni. Pada hari Pentakosta itu ada 3.000 orang yang mengakui bahwa mereka berdosa terhadap Tuhan Yesus. Dan mereka bersedia meninggalkan perbuatan mereka yang salah. Dan mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sejak saat itu, mereka disebut sebagai keluarga Allah. Setelah mereka menjadi keluarga Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka setiap hari mendengarkan firman Tuhan dan ingin tahu apa yang Allah lakukan dalam hidup mereka. Dan mereka selalu berkumpul bersama dan saling berkenalan satu sama lain. Serta mereka tidak membedakan satu sama lain. Justru mereka menolong satu sama lain. Kalau mereka melihat ada orang yang kekurangan di antara mereka, mereka yang mempunyai harta lebih atau kaya akan membagikan kepada orang yang kekurangan. Sungguh indah sekali hidup mereka.
Mengapa mereka melakukan hal itu? Karena Roh Kudus diam di dalam hati mereka. Roh Kudus adalah roh kasih. Karena itu, dalam hati mereka mau saling mengasihi satu sama lain, serta mereka belajar juga dari Allah, di mana Allah mau mengampuni mereka dan menerima mereka menjadi anak Allah. Maka mereka juga saling mengasihi kepada saudara-saudaranya yang lain dan telah menjadi anak Allah. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan cerita bagaimana keluarga pertama Allah. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebagai keluarga Allah pertama? Yang pertama, kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, mau memuji Tuhan dan berdoa bersama. Yang ketiga, mau berdoa untuk setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan supaya percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mau menolong seseorang yang kekurangan, seperti teman ataupun keluarga yang lain yang sedang kekurangan. Nah, kita juga harus saling belajar mengasihi kepada sesama, semua teman maupun keluarga. Nah, kita juga harus bersyukur karena kita udah termasuk ke dalam keluarga Allah, yaitu sebagai anak-anak Allah. Nah, oke, cerita kakak sampai sini, kita mau tutup, kita mau berdoa. Lipat tangannya, ikutin kakak di dalam hati. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan yang berkati cerita yang kami dengar supaya bisa menjadi cerita yang bermanfaat di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bagus sekali ya, di mana di dalam cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk bisa mengasihi saudara kita, mengasihi papa mama, kakak adik, maupun kakek nenek kita. Siapapun itu, kita harus mengasihi dan menolong mereka ketika mereka membutuhkannya. Nah adik-adik, nggak terasa ibadah kita sudah mau selesai nih. Kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu lagi lagu pujian lagi sebagai respon dari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Adik-adik hebat sekali semuanya karena udah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah lagu pujian Bapa Terima Kasih. Lagu ini sebagai ucapan syukur kita karena kita boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, di mana kami semua boleh mengikuti ibadah dengan baik Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam di hati kami dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, terus jaga dan sertai setiap kami, setiap kakak-kakak yang terus melayani Tuhan. Tuhan yang boleh berkati kami, kiranya kami boleh tetap semangat mengikuti ibadah untuk minggu depan dan selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dadah adik-adik.